Sebagai programmer profesional, yaitu programmer yang menjadikan coding sebagai profesi, tentunya kita berharap setelah kita coding atau membuat kode program, kita akan mendapatkan pembayaran atau dibayar gitu ya. Karena yang namanya profesional itu kan menjadikan sebagai profesi sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu akan dibayar gitu. Nah, beberapa hari yang lalu di salah satu sosial media ada programmer yang dia curhat ya karena dia sudah mengerjakan project sebagian, kemudian dengan kesepakatan awal yang tadinya dia, dijanjikan, akan dibayar, ketika progresnya 40%, 20% gitu ya. Nah, ternyata setelah sudah mencapai 40% dan dia akan menagih, ternyata kliennya tidak mau bayar ya. Nah, tidak mau bayar dengan alasan karena harus ada approval dari atasannya dulu. Nah, begitu diajukan ke atasannya, ternyata atasannya meminta perubahan ini itu sehingga akhirnya jadi nggak jelas nih statusnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur yang bisa kita lakukan supaya hal seperti ini tidak terjadi pada kita dan kita bisa mengerjakan proyek dengan aman dan kemudian mendapatkan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ikuti terus videonya, mari kita bahas tentang topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk menjalankan suatu proyek komersil, yaitu proyek yang dimana kita kerjakan, kita buat aplikasi, kemudian kita dibayar dengan apa semestinya, maka yang pertama kita harus siapkan adalah penawaran harga ya. Jadi penawaran harga ini biasanya kita bisa buat setelah ada diskusi dengan si klien ini tentang fitur apa yang mau kita kerjakan gitu. Nah, jadi dari hasil diskusi ini kita akan membuat daftar fitur dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya kita dapat orderan untuk bikin aplikasi kasir gitu ya, aplikasi kasir untuk transaksi jual beli misalnya minimarket ataupun restoran dan sebagainya gitu. Nah, kita pertama identifikasi dulu aplikasinya ini fiturnya apa saja. Misalnya tentunya ada manajemen untuk user gitu ya, untuk menambahkan user yang bisa menggunakan si kasir si aplikasi kasar tersebut gitu. Kemudian nanti tentunya ada mekanisme login dan logout gitu ya. Nah, kemudian tentunya ada fitur untuk menambahkan item-item produk ya. Misalnya kalau di restoran yang tentunya menu-menunya, kemudian kalau di minimarket yang tentunya barang-barang yang dijual gitu. Nah, kemudian ada mekanisme ya itu fitur tersebut untuk mengelompokkan si produk tadi ke dalam kategori gitu ya, menambahkan harga, menambahkan fotonya dan mungkin ada promo dan sebagainya gitu. Jadi daftar fitur-fiturnya itu kita kita buatkan daftarnya gitu. Kemudian misalnya ada transaksi pembelian, kemudian ada pembayaran, kemudian ada laporan-laporan, misalnya laporan penjualan harian dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita perlu membuat daftar fiturnya tersebut. Nah, kemudian dari daftar fitur ini maka kita akan membuat estimasi ya, estimasi. Jadi tiap fitur itu kita tuliskan untuk mengerjakan atau menyelesaikan fitur tersebut kita butuh waktu berapa hari ya. Nah, berapa hari ini tentunya tergantung dari kemampuan kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita sudah sering mengerjakan proyek, tentunya kita akan tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu fitur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belum tahu, maka kita tidak akan bisa melakukan estimasi dengan tepat gitu. Jadi di sini memang harus sudah berpengalaman dulu ya. Jadi kalau misalnya belum pernah bikin aplikasi, ya tentunya nanti perkiraan harganya akan meleset jauh gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jumlah harinya, jadi untuk fitur A misalnya 2 hari, untuk fitur B 2 hari, fitur C 3 hari dan seterusnya ya. Jangan lupa dalam perhitungan hari ini kita alokasikan waktu untuk meeting dengan klien, kemudian waktu yang kita mikir ya, mendesain untuk fitur tersebut mau codingnya seperti apa, kemudian waktu untuk codingnya itu sendiri atau waktu implementasinya ya. Kemudian nanti juga ada waktu pengetesan ya. Nah, pengetesan ini nanti tergantung juga apakah kita tes sendiri ataupun kita butuh pihak lain untuk mengetes gitu. Jadi misalnya kalau kita integrasi dengan bank, misalnya pembayar not QRIS gitu ya, tentunya kita nanti harus janjian sama bank untuk melakukan pengetesan. Nah, itu juga harus kita masukkan ke dalam estimasi perhitungan tadi ya. Jadi berapa harinya tersebut. Nah, kemudian setelah kita bikin estimasinya,
setiap fiturnya apa saja, berapa hari, kemudian kita kalikan dengan tarif ya. Jadi tarifnya itu misalnya kalau gampang-gampangannya aja misalnya kita perkirakan saja gaji kita sebulan berapa gitu ya. Nah, dalam sebulan itu kan kita kerja biasanya 20 hari. Nah, berarti nanti dari situ kita akan dapat harga yang bisa kita kenakan per hari kerja. Contoh misalnya kita asumsikan gajinya 10 juta misalnya sebulan ya. Kemudian dalam satu hari dalam satu bulan ada 20 hari kerja. Berarti kan sehari itu 500.000 gitu ya. Nah, jadi kita kalikan saja misalnya nanti ada totalnya ada 100 hari, kita kalikan dengan 500.000, maka kita akan proyek tersebut akan memakan biaya 500 sorry, akan memakan biaya 500.000 dikali dengan 100 hari gitu ya. Sehingga jadinya nanti akan berapa tuh? 500 dikali 100 ya. Jadi 50 juta ya nilai proyeknya. Nah, kemudian setelah kita membuat perhitungan ini, maka perhitungan ini kita akan serahkan kepada si klien ini untuk dia setujui gitu. Jadi nanti dia bisa review lagi, dia bisa lihat daftar fiturnya apakah sudah sesuai antara yang kita tulis dengan yang dia butuhkan ya. Kalau misalnya dia sudah menyatakan sesuai, maka dia harus tanda tangan ya bahwa fiturnya ini ABCD dari 1 sampai 12 misalnya ya. Kemudian dia tanda tangan di situ dan juga disetujui oleh atasannya dan juga kalau bisa kita teruskan sampai ke yang akan membayar gitu. Jadi bagian keuangannya kah atau siapa gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa ini yang menyetujui proyek ini bukan cuman teman kita aja atau kenalan kita saja, tapi juga berikut juga jajaran manajemen gitu untuk memastikan kita akan dibayar gitu. Nah, kemudian setelah ada surat perintah kerja secara tertulis yang tanda tangannya komplit, barulah kita kerjakan. Jadi kalau belum ada jangan dikerjain. Nah, kalau misalnya dibilang oh ini harus segera selesai nih minggu depan akan segera dipakai atau gimana gitu ya. Nah, kita juga bisa bilang ke dia, ya sudah kalau misalnya memang buru-buru maka SPK-nya buruan diselesaikan gitu ya. Karena ya yang buru-buru jangan kita saja yang buru-buru tapi di sisi dia juga harus buru-buru juga gitu dalam menyelesaikan administrasinya. Nah, jadi nanti dari situ kita juga bisa menentukan di dalam surat tadi surat perintah kerja tersebut adalah termin pembayarannya mau seperti apa. Kalau yang biasa saya pakai termin pembayaran adalah biasanya 40, 50, 10 gitu. Jadi 40 itu down payment dibayar di depan sebelum kita mulai kerja. Kemudian nanti 50% setelah semua fitur selesai dikerjakan dan 10% setelah selesai masa garansi gitu. Nah, kalau saya biasanya tidak membagi penyelesaian termin itu berdasarkan progres penyelesaian pekerjaan gitu ya. Ini kalau udah selesai setengah bayar sekian gitu. Nah, itu agak-agak sulit ya karena berdasarkan pengalaman kita akan banyak berdebat kalau kita bilang oh ini kita udah selesai setengah, kata kliennya enggak ini baru 20% gitu. Nah, itu jadi ribet. Makanya saya biasanya satu termin di depan, kemudian termin berikutnya setelah selesai semua pekerjaan dan sudah diterima sama kliennya. Jadi dia biasanya ada user acceptance test, jadi ada testing, kemudian setelah dia testing dia bisa tanda tangan gitu ya bahwa semua fitur sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya baru kita tagihkan dan kita kerjakan seperti apa adanya gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata di tengah jalan ada perubahan ya, ya namanya kita bikin software, apalagi pada waktu diskusi awal tentunya banyak hal yang tidak tercapture atau belum jelas urusannya gitu ya. Nah, bagaimana cara menanganinya ya? Nah, jadi biasanya kita di penawaran awal itu kita tuliskan apa yang kita tahu aja gitu ya. Jadi nilai tersebut misalnya tadi kita tagihkan misalnya 50 juta nilai project untuk 12 fitur gitu. Ternyata setelah kita kerjakan di tengah jalan ada perubahan gitu dari 12 fitur misalnya nambah menjadi 15 gitu, 15 fitur. Kemudian fitur yang tadinya 2 fitur tidak jadi gitu. Misalnya nggak jadi, oh ini nggak usah deh. Kemudian tambah lagi 3 fitur gitu ya. Nah, jadi totalnya berkurang 2 bertambah 3. Jadinya totalnya jadi 13 fitur gitu. Nah, untuk ini maka kita akan mengadakan perubahan penawaran gitu. Jadi nggak apa-apa nih project sudah jalan, kemudian kita lakukan penyesuaian, ada addendum. Jadi SPK itu sifatnya atau surat perintah kerja itu tidak bersifat kaku gitu ya. Jadi bisa saja di tengah jalan ada perubahan-perubahan gitu. Atau misalnya di tengah jalan ternyata
kliennya buru-buru, "Oh kita harus segera launching nih." Ya udah dikurangin aja. Jadi, tadinya 12 fitur, ya udah 8 fitur dulu aja karena kita mau ngejar waktu, deadline gitu ya. Nah, jadi kita bisa kurangin penawaran kita yang tadinya 50 juta mungkin kita kurangin jadi, 30 atau 40 juta gitu. Nah, jadi, yang namanya SPK itu tidak, fix, dia kaku, tapi masih bisa dilakukan adendum atau perubahan di tengah jalan. Ya tentunya si perubahan ini juga harus, tertulis dan juga harus ada approval dari jajaran manajemen ya. Jadi jangan, lisan saja, karena kalau cuma lisan nanti kita akan susah untuk melakukan, penagihan dan pelaporannya nanti gitu ya. Jangan lupa juga nanti kita buat daftar fiturnya yang rinci supaya nanti kalau ada perubahan kita bisa menyatakan dengan clear bahwa yang ini berubah, yang ini tidak berubah gitu. Jadi kalau daftar fiturnya tidak rinci, maka nanti akan sulit kita untuk menagih atau mengajukan, tawaran terhadap perubahan, requirement tersebut gitu. Nah jadi, seperti itu yang biasanya kita lakukan. Nah kalau misalnya kita mengacu ke referensi, ini di standar CMMI ini ada di proses area requirement management yang beberapa video sebelumnya kita sudah bahas requirement management di mana di situ ada proses area untuk, understanding requirement, kemudian nanti ada obtain commitment, to requirement. Nah, obtain commitment ini maksudnya si kliennya harus komit terhadap requirement dengan ditandai dengan, oleh tanda tangan gitu ya. Jadi, daftar fiturnya tersebut ditandatangani dan kemudian diketahui oleh atasan dan jajaran manajemen gitu. Nah, sehingga kalau sudah ada komitmen seperti itu, nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan penagihan dan juga akan lebih mudah kalau di kemudian hari atau di tengah jalan terjadi banyak perubahan di dalam requirement. Nah, demikian yang bisa saya sharing pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan proyek dengan tenang dan dibayar dengan semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.